Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rizky Fadilakim dari kelas 10B, ingin menceritakan sejarah dan asal-usul Kota Pati, kota saya sendiri. Kota Pati merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Didirikan oleh Adipati Kembangjaya yang pada saat itu berhasil menyatukan Kadipaten Carangsoka dengan Paranggaruda menjadi pesantenan. Pada zaman dahulu, terdapatlah Kadipaten Paranggaruda yang memiliki hajat ingin mengawinkan putra tunggalnya yang bernama Raden Jasari atau yang biasa dipanggil Wenak Jasari dengan seorang putri dari Adipati Carangsoka bernama Dewi Ruyung Wulan. Karena fisik yang cacat dan wajah yang jelek, membuat Dewi Ruyung enggan didekati oleh Wenak Jasari. Namun, mau tidak mau karena permintaan kedua orang tuanya, Dewi Ruyung setuju untuk menerima Jasari sebagai suaminya. Ketika pesta perkawinan berlangsung, Dewi Ruyung melaksanakan taktiknya untuk mengulur-ngulur pernikahan dan bahkan menggagalkan pernikahannya karena tidak mencintai Raden Jasari. Ia meminta supaya pesta pernikahannya diadakan pagelaran wayang yang dimeriahkan wayang kulit dengan dalangnya Ki Soponyono yang sangat terkenal dengan dalang yang dapat membuat penonton merasa cerita itu hidup. Dewi Ruyung berpesan kepada Ki Soponyono supaya mengangkat cerita pewayangan yang mirip seperti cerita sedihnya supaya semua orang tahu kesedihannya. Ki Soponyono merasa tertantang karena biasanya lakon yang dibawakan dalam acara pernikahan berakhir dengan kebahagiaan, sedangkan kali ini alur ceritanya harus berakhir dengan kesedihan. Jasri sangat senang karena ia dapat bersanding dengan Dewi Ruyung di pelaminan. Namun, saat pagelaran tengah berlangsung, Dewi Ruyung membuat keributan dengan lari ke pelaminan dan menjatuhkan dirinya di atas pangkuan dalang Soponyono dan mengaku bahwa ia jatuh cinta dengannya karena ketampanan dan kehebatannya memainkan cerita wayang daripada Jasri yang hanya bisa mengumbar nafsu birahinya. Kemudian Dewi Ruyung dan Ki Soponyono beserta adik-adiknya kabur dan menyamar menjadi penduduk desa dengan menggunakan pakaian penduduk desa. Dalam pelarian, adik-adik Ki Soponyono sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan dan sangat kehausan. Saat itu sedang musim kemarau yang panjang membuat sungai-sungai kering. Ki Soponyono takut jika meminta air kepada penduduk malah bertemu dengan pengejarnya. Maka Ki Soponyono mempunyai ide untuk mencuri semangka dan menimbun yang ada di sawah. Tanpa disadari, pemilik sawah tersebut yaitu adik dari Panewu Sukmoyono yang bernama Raden Kembangjaya mengawasi gerak-geriknya. Kembangjaya kemudian menangkap mereka dan menjadikannya tawanan dan dihadapkan kepada Panewu Sukmoyono untuk dimintai penjelasannya. Ki Soponyono menjelaskan semua kejadian yang mereka alami hingga harus terpaksa mencuri semangka. Panewu Sukmoyono merasa kasihan kepada mereka dan diberi tempat tinggal serta perlindungan dari Paranggaruda. Sebagai ungkapan terima kasihnya, Ki Soponyono mempersembahkan kedua adiknya, yaitu Ambersari yang akan diperisti Panewu sebagai selir dan Amberwati diperisti Kembangjaya. Yuyu Rumpu mengetahui jika keris rambut pinutung dengan kuluk kanigoro yang dimiliki Sukmoyono sangatlah hebat. Maka ia memerintahkan anak buahnya Sondong Majeruk untuk mengambilnya. Sondong Makerti mengetahui rencananya dan terjadilah pertempuran. Sondong Majeruk tumbang akibat kehabisan tenaga hingga mau mati. Sondong Makerti menusuk perut Sondong Majeruk dengan keris rambut pinutung hingga tewas. Kabar tersebut membuat Yuyu Rumpung murka dan memerintahkan untuk menyerang Majasemi bergabung dengan pasukan Yudopati dengan Pati Singopati. Prajurit Paranggaruda masih melakukan pencarian di rumah-rumah penduduk. Adipati Yudopati sangat marah ketika hanya laporan bahwa buronan Dewi Ruyung dan Ki Soponyono beserta kedua adiknya dilindungi oleh Panewu Sukmoyono. Pertempuran yang dahsyat tidak dapat terelakkan dan memakan banyak korban jiwa. Panewu Sukmoyono menjadi salah satu yang gugur dalam pertempuran ini. Mendengar berita mengenai kakaknya membuat Raden Kembangjaya sangat murka. Diambilnya keris rambut pinutung dengan kuluk kanigoro menghancurkan pasukan Paranggaruda. Pati Singopati dan Pati Singopadu juga gugur dalam pertempuran ini. Pertempuran berakhir dengan memakan banyak korban. Ki Soponyono membawa kembali Dewi Ruyung Wulan bersama dengan Raden Kembangjaya. Sebagai ungkapan terima kasih, Ki Soponyono memberikan Dewi Ruyung kepada Raden Kembangjaya untuk diperisti. Kembangjaya menggantikan Puspa Handung Jaya sebagai pemimpin Kadipaten dan memutuskan untuk menetap. Kembangjaya kemudian diangkat menjadi adipati karena keberhasilannya menggabungkan ketiga kadipaten yaitu Carangsoka, Majasemi, dan Paranggaruda menjadi satu kadipaten pati. Raden Kembangjaya dan Ki Soponyono akan memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka beserta para prajurit akan membuka hutan kemiri dan dijadikan perkampungan.
Ketika sedang membuka hutan, ada seorang laki-laki bernama Ki Sagola yang berjualan dawet. Kembang Joyo beserta rombongan mencoba dawet Ki Sagola. Ia terkesan dengan meminum tersebut karena segar dan manis yang terbuat dari pati aren yang diberi santan kelapa. Hal ini membuat Kembang Joyo terinspirasi untuk memberikan nama Kadipaten Pati Pesantenan ketika pembukaan hutan ini sudah selesai. Sekian dari cerita sejarah dan asal-usul kota Pati dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan kalimat yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.